Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahman Ar-Razi dari kelas 12 MIPA 5. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi dari gelombang radio. Yang pertama, pengertiannya. Gelombang radio adalah bagian dari gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi paling rendah. Nah, frekuensi adalah jumlah getaran gelombang setiap detik. Frekuensi sinyal radio berkisar 1 Hz sampai 100 miliar Hz atau 100 GHz. Pita untuk siaran radio bervariasi dari 100.000 Hz sampai sedikit di atas 100 juta Hz. Frekuensi sinyal radio yang dipakai untuk TV berkisar antara 54 dan 890 MHz. Tidak semua sinyal radio dipantulkan kembali oleh lapisan ionosfer dari atmosfer bumi. Hanya gelombang pendek atau shortwave, yaitu sinyal berfrekuensi antara 2 dan 30 MHz yang dipantulkan. Siaran shortwave dibagi atas shortwave 1, shortwave 2, shortwave 3, dan shortwave 4 dimanfaatkan untuk siaran jarak jauh. Ada dua macam pengiriman sinyal program radio pada pendengar, yaitu amplitudo modulasi dan frekuensi modulasi. Pada amplitudo modulasi jumlah getaran tetap, tetapi amplitudo gelombang berubah seiring dengan suara sumber. Pada siaran frekuensi modulasi, yang berubah adalah getarannya. Amplitudonya tetap. FM menghasilkan kualitas suara lebih baik dan hampir tidak mengalami tumpukan yang sering diderita siaran amplitudo modulasi. Gelombang frekuensi modulasi berfrekuensi antara 80 dan 108 MHz, sedangkan medium wave untuk lokal berfrekuensi antara 500 dan 1600 kHz. Ada siaran low wave berfrekuensi rendah 150 sampai 280 kHz. Lalu sifat-sifatnya. Yang pertama, perambatannya tidak memerlukan medium sehingga dapat merambat di ruang hampa. Lalu kedua, dapat mengalami polarisasi karena gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, di udara atau ruang hampa, kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Yang keempat, arah perambatannya tidak dipengaruhi medan listrik dan medan magnet, dan gelombang elektromagnetik tidak bermuatan listrik. Lalu yang terakhir, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi. Lalu prosesnya. Proses pemancaran gelombang radio. Gelombang radio melalui kabel merupakan cara mudah dalam memindahkan suara melalui radio, tetapi juga paling mahal. Prinsip pemancaran gelombang seperti ini umumnya digunakan di dalam gedung atau yang lebih dikenal sebagai in-house radio. Contoh, kampus-kampus di Amerika atau in-house radio di Matahari Department Store. Keuntungannya dari gelombang ini adalah suara amat bagus. Tidak ada gangguan. Kerugian dari gelombang ini adalah membutuhkan biaya yang banyak karena diperlukan ribuan kabel. Gelombang radio melalui udara pemancaran. Dengan cara ini biasanya menggunakan gelombang pendek. Mekanisme kerjanya adalah melemparkan gelombang suara dengan sudut tertentu ke langit-langit angkasa. Suara dalam bentuk gelombang itu selanjutnya dipantulkan dengan sudut yang sama ke permukaan bumi. Lalu radio streaming atau radio online adalah yang dipancarkan dengan menggunakan teknologi berbasis digital yang dikirimkan melalui media-media pengiriman data seperti satelit dan jaringan kabel. Suara dan musik dari stasiun radio akan dikonversi menjadi bilangan biner yang membentuk kode-kode yang nantinya kode tersebut bisa dikonversi kembali ke dalam bentuk suara yang bisa kita dengar. Lalu dampak dari gelombang radio. Yang pertama, bahaya gelombang radio. Dapat menyebabkan katarak, dapat menyebabkan kanker, dapat membuat kulit menjadi hitam, menurunkan kekebalan tubuh penggunanya, dapat menyebabkan kemandulan, dapat merusak susunan sel dan DNA makhluk hidup, dapat menyebabkan nyeri di sekitar kepala, telinga, tenggorokan, serta beberapa bagian tubuh lainnya yang sering terpapar. Dapat menyebabkan kerusakan otak dan juga dalam beberapa kasus yang langka, gelombang ini dapat menyebabkan alergi akut. Lalu kelebihan dari gelombang radio. Yang pertama, dapat digunakan di ruang hampa udara, tidak memerlukan kabel dalam penggunaannya, dapat mengirim dapat dengan sangat cepat, tidak memerlukan penyelarasan antena, dapat digunakan untuk navigasi,
memiliki cakupan area yang cukup luas dan juga dapat menembus dinding. Lalu kekurangan dari gelombang radio. Yang pertama, mudah mengalami gangguan yang disebabkan oleh alam. Bisa terjadi efek propagasi, kurangnya keamanan karena sinyal ini bersifat publik tanpa adanya pengamanan khusus, maka data bisa diambil oleh orang lain. Dan yang terakhir, harga pemasangan dan perawatan tergolong mahal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.